Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lulul Khobir, NIM 19410184. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kontemporer dan tema yang saya ambil yaitu tentang asuransi. Nah, apa sih asuransi itu? Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung atau biaya kantor kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian apabila terjadi kebakaran, kerusakan, sakit, ataupun yang lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi atau uang sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulannya. Nah, pandangan menurut ulama dalam urusan asuransi ini ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu ada yang ulama mengatakan bahwa asuransi itu haram dalam segala macam dan bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Yang kedua yaitu membolehkan semua asuransi dalam prakteknya pada masa atau pada zaman sekarang ini. Yang ketiga yaitu membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Yang keempat yaitu menganggap bahwa asuransi itu adalah syubhat. Nah, kita kupas satu-satu menurut pandangan ulama. Yang pertama, pendapat pertama didukung antara lain oleh Said Sabiq, Abdullah Al-Qalili, dan yang lainnya. Nah, kenapa Said Sabiq dan Abdullah Al-Qalili itu menganggap bahwa asuransi itu haram? Karena mereka memiliki alasan-alasan yang menurut mereka masuk akal untuk mengharamkan asuransi tersebut. Yang pertama adalah asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Yang kedua yaitu mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti. Yang ketiga yaitu mengandung unsur riba atau rente. Yang keempat yaitu hidup dan mati manusia itu dijadikan sebagai objek bisnis, yang artinya berarti manusia itu mendahului takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, terus pendukung pendapat kedua yang memperbolehkan asuransi yaitu ada Abdul Wahab Kholaf dan Mustafa Ahmad Zarqo. Nah, alasan-alasan mereka membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa antara lain, yang pertama itu karena tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi. Yang kedua, adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, karena dua belah pihak ini saling menguntungkan. Yang keempat, asuransi itu termasuk akad mudharabah, yaitu artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing. Nah, terus menurut Muhammad Tantawi mengatakan bahwa transaksi asuransi jiwa itu adalah transaksi yang sah dan bermanfaat bagi nasabahnya, perusahaannya maupun masyarakatnya. Transaksi tersebut merupakan tabungan yang dapat mencerminkan tolong-menolong demi kemaslahatan nasabah dan ahli warisnya apabila nasabah tersebut itu meninggal dunia dan yang lainnya. Nah, sedangkan yang menurut syariat yang mengharamkannya itu adalah sesuatu yang berbahaya dan sesuatu yang bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi menurut yang ulama yang mengharamkan asuransi adalah lebih banyak asuransi itu kebahayanya daripada kemanfaatannya. Nah, setelah itu menurut Mas Juf Zuhdi ini lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini termasuk asuransi jiwa. Karena menurut Mas Juf Zuhdi itu
dia memiliki alasan-alasan selain yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, sesuai menurut Mas Zuhdi, yaitu adalah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang terdapat pada ayat al-aslu fil uqudi al-ibaha hatta yadillu adillu ala tarmihima, yang artinya pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh sehingga ada dalil yang melarangnya. Nah, bahkan kata Mas Fuq Zuhdi, nah itu terdapat ayat dan hadis yang memberikan isyarah atau indikasi kehalalan asuransi jiwa, yakni pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 8 dan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Abi Waqqas, yang artinya sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada kamu meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang asuransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.